tapi dia tidak ada. Dia ada tapi dia tidak hadir. Maka ketika dalam PA saya katakan, menurut kamu bagaimana? Kemudian dia bilang, apa itu Pak? Berarti kan dia tidak ada. Antara dua, dia tidak hadir atau dia tidak ada. Ada orang hadir tapi dia tidak ada. Karena pikirannya di sana, badannya di sini. Seonggok daging duduk sini. Bahkan yang ada di sini pun, kalau saudara pikirannya di luar, maka seonggok daging di sini. Tapi saudara hadir di luar. Betul. Apalagi saya khotbah saudara mulai lirik sana lirik sini. Saudara di tempat duduk itu tidak, saudara boleh hadir, tapi pikiran saudara ada di sini. Itu dari sendiri saudara saya saja. Padahal sebenarnya saya sudah tahu itu siapa itu. Tapi tinggal hanya saya tunggu waktu mainnya datang ke rumah. Hanya dua. Yang pertama, konseling. Konseling pemutusan atau konseling sambung gitu. Nah, saya sudah sampai di mana? Nah, pengadilan. Karena Tuhan Maha Tahu, sehingga Tuhan tidak perlu lagi panggil, pendeta Ayu, bagaimana kau mengembalakan ini? Bagaimana selama hidupnya? Saya juga nggak tahu Pak. Karena selama ini dia kerja di Imono, saya tidak pernah ke sana. Ketika saya bilang sama dia, boleh saya datang ke perusahaan, dia bilang nggak boleh, sacok saya marah. Nah, saya punya keterbatasan. Saya hanya lihat saudara di sini tertawa dengar firman Tuhan. So, saya itu pulang. Makanya saya tidak berbohong ketika polisi bilang, kau kenal dia? Saya kenal. Saya mau katakan saudara, supaya saudara tidak ragu, bahwa di dalam hukum Jepang, namanya kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan itu mereka tidak akan mengganggu gugat. Sehingga kalau saudara dikejar, tempat yang aman datang ke gereja. Kalau selesai saudara dikejar pulang ke rumah, tidak usah lagi ke gereja pun tidak apa-apa. Hari Minggu berdatang ke gereja. Jadi ketika kami dipanggil oleh polisi dan ditanya, kau kenal dia? Saya kenal dia. Kau kenal dia sebatas mana? Saya pendeta dan dia adalah member saya. Dia anggota saya. Kamu tahu tempat pekerjaannya, kamu tahu rumahnya dan lain sebagainya. Mas, urusan saya hanya sebatas gereja. Titik. Kenapa? Ketika saya memberikan peluang untuk dia bertanya keluar, maka banyak potensi akan keluar, kan? Sehingga saya katakan bahwa saya pendeta karena di Indonesia dijunjung tinggi namanya agama. Saya diutus dari Indonesia oleh pemerintah Indonesia. Karena memang kita di bawah KBRI itu, maka Kedutaan Besar Indonesia GI3 berada di bawah Kedutaan Besar Indonesia dengan organisasi namanya KMKI, Keluarga Masyarakat Kristen Indonesia. KBRI mengakui tiga wadah, yaitu KMII, Keluarga Masyarakat Islam Indonesia, kemudian Keluarga Masyarakat KMKI, Keluarga Masyarakat Kristen Indonesia, kemudian Keluarga Buddha Indonesia. Nah, G3 dan gereja-gereja lain terdaftar di bawah KMKI dan itu di bawah naungan daripada KBRI. Sehingga dengan demikian tidak perlu saudara takut. Ketika kami ke sana, kami katakan gereja adalah tempat pembinaan. Kalau dia marah, kami langsung marah balik. Bukankah kami datang untuk membantu kamu? Nanti kita akan membantu apa? Kalau kami tidak didik jemaat kami, maka kejahatan semakin merajalela di Jepang. Kalau kejahatan di merajalela di Jepang, kau mau? Kau pusing 7 kali lilit. Mungkin dia bisa jawab. Mungkin selama ini saya nggak ada kerjaan, nggak usah dibina supaya saya banyak kerjaan. Bisa saya begitu. Tapi dengan adanya kita memberikan komentar seperti itu dan mereka tahu hukum, maka saudara boleh datang beribadah seperti tidak mungkin mereka datang ke PUM dan mereka nangkap di sini. Tidak akan. Karena mereka akan dituntut balik dan mereka harus membayar sekian triliun dan lain sebagainya. Itu baru dihitung istilah triliun, beberapa triliun itu baru namanya berupa dana, belum lagi yang non dana itu sendiri, sehingga mereka tidak bisa sanggup untuk itu. Sehingga dengan demikian tidak perlu takut. Bukan berarti gereja menyembunyikan, tidak. Gereja merupakan tempat pembinaan dan mereka memahami itu. Betul? Nah, kembali ke itu, pengadilan ini tidak selesai. Tuhan Maha Tahu, maka tidak perlu adanya penyelidikan dan lain sebagainya. Nah, ketika semua orang bangkit,
maka di situ ada pemilahan antara orang yang percaya pada Tuhan, dia akan diangkat ke awan-awan, bertemu dengan Tuhan di awan-awan dengan sorak-sorai bala tentara surga yang mengiring Tuhan datang dalam kekudusan dan kesuciannya, disambut dengan semua orang percaya. Sedangkan orang yang tidak percaya, yang mati, tidak mengalami transformasi Tuhan. Orang yang tidak percaya, yang hidup, tidak pernah mengalami transformasi Tuhan. Nah, ketika semua lengkap, maka Tuhan Yesus bersama dengan semua orang percaya yang sudah ditransformasi tubuhnya turun ke dalam dunia untuk menghakimi orang yang tidak percaya, dan orang yang tidak percaya dibuang bersama-sama dengan setan ke dalam namanya neraka. Itu adalah pengajaran eskatologi yang dipegang oleh kaum Protestanisme. Nah, saudaraku, kalau kita melihat akan hal ini, maka ada dua proses tentang kesementaraan dan proses tentang kekekalan itu sendiri. Sehingga kita bersyukur dosa hanya diproses dalam kesementaraan. Sehingga ketika kita percaya kepada Tuhan, ada pengampunan dosa. Tapi akibat dosa itu dibawa kepada kekekalan kalau kita tidak percaya kepada Tuhan itu sendiri. Maka masalah pembelian itu masalah saudara mau hidup dalam dosa atau tidak, itu masalah keputusan saudara. Tetapi penyaliban Tuhan Yesus memberikan satu panggilan buat saudara dan saya untuk datang kepada Tuhan. Sehingga dosa saudara bersifat kesementaraan itu dihapuskan oleh darah Kristus, dan saudara menjadi pribadi yang kekal di hadapan Tuhan. Sedangkan malaikat tidak mengalami akan bagian. Malaikat yang jatuh tidak mengalami bagian. Tempatnya jelas di mana? Neraka. Lucifer itu tempatnya jelas di neraka, karena dosa dia bersifat kekekalan. Karena dosa itu berkaitan dengan waktu kekekalan itu sendiri. Maka dia lagi gencar-gencar untuk mau cari tahu. Ketika saudara mulai ngantuk dengan firman Tuhan, ingat, dia ada di samping itu. Ketika saudara sudah pantatnya sudah mulai panas-panas, pendeta ini khotbahnya lama, hati-hati. Dia mulai kasih pikiran-pikiran negatif supaya engkau tidak hadir. Engkau tidak ada, tapi engkau hadir saja. Maka hati-hati begitu. Bagian yang terakhir, kenapa hanya manusia diselamatkan, sedangkan malaikat yang jatuh tidak diselamatkan? Kenapa manusia dikasihani, tetapi malaikat yang jatuh tidak dikasihani oleh Tuhan? Maka bagian yang terakhir, kita baca lagi ayat yang ke-14. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Saudaraku, yang ketiga atau yang terakhir adalah malaikat jatuh tanpa ada penggoda. Itu langsung dari dirinya. Sedangkan manusia jatuh oleh karena ada penggoda. Maka di mana ada manusia, pasti di situ ada penggoda. Betul? Malaikat tidak ada iblis lain yang datang, hei kau sama dengan Allah, harus jadi sama dengan Allah. Itu dari dirinya sendiri. Dia langsung berespons untuk sama dengan Allah. Karena Allah memberikan posisi 7 malaikat memiliki posisi yang hampir sama dengan Allah, karena mereka berada di tata Allah untuk melayani Allah. Maka ketika mereka tergiur dengan kemewahan dan kemegahan daripada Allah, maka yang satu ini mengangkat dirinya untuk menjadi sama dengan Allah. Sedangkan manusia, proses kejatuhannya agak mirip. Kenapa? Karena manusia juga ingin sama dengan Allah, betul? Tapi ingin sama dengan Allah ini bukan keluar dari diri manusia, tapi digoda oleh setan. Digoda oleh setan, digoda oleh